Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-soliha? Alhamdulillah kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tema 3C, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya belajarnya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahan pembuat benda. Ada apa aja ya? Selain bahan kayu, kertas, dan plastik, ternyata terdapat juga bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat benda. Ada apa aja ya? Dan ada bahan lain yang digunakan untuk membuat benda, contohnya ada kaca, logam, kain, dan juga karet. Bahan-bahan inilah yang digunakan untuk membuat benda yang kita gunakan sehari-hari. Benda dari kaca ini memiliki banyak keistimewaan. Keutamaan kaca adalah sifat yang dapat meneruskan cahaya atau tembus pandang, tahan air, serta tidak menghantarkan panas dan listrik. Kaca banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat akuarium, kaca mobil, figura, dan cermin. Kaca juga dapat dijadikan beberapa alat dapur seperti piring, gelas, dan mangkuk yang biasa kita gunakan ketika makan. Kaca juga memiliki kelemahan loh, yaitu mudah pecah, tidak mudah dibentuk, dan berat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati jika menggunakan benda tersebut agar tidak mudah pecah. Nah, selanjutnya yaitu ada benda dari logam. Benda dari logam banyak jenisnya. Setiap jenis logam memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat baja dan besi yang kuat dimanfaatkan untuk membuat jembatan, rel kereta api, serta kendaraan militer yaitu tank. Sifat logam mulia memiliki keindahan dan mengkilap. Oleh karena itu manusia memanfaatkannya untuk dijadikan bahan perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Sifat aluminium yang mudah menghantarkan panas dimanfaatkan manusia untuk membuat alat masak seperti panci. Tembaga dimanfaatkan manusia untuk bahan kabel listrik karena tembaga memiliki sifat yang bisa menghantarkan listrik. Sifat aluminium ini sangat ringan sehingga manusia memanfaatkannya untuk dijadikan badan pesawat terbang. Kelemahan logam juga berbeda-beda, misalnya ada sebagian logam yang mudah berkarat. Benda dari bahan kain, pasti kalian sudah bisa tebak. Ada apa aja benda dari bahan kain? Ya, baju, celana yang kita gunakan sehari-hari berasal dari bahan kain. Kain memiliki sifat yang ringan, mudah dibentuk, dan mudah dirapikan, memudahkan manusia membuat beragam pakaian. Sifat bahan kain lainnya adalah tidak bisa menghantarkan panas. Sifat ini dimanfaatkan manusia untuk membuat sarung tangan dapur, alas gelas, dan piring panas pun dibuat dari kain. Kekurangan bahan kain antara lain yaitu mudah menyerap air, sehingga baju kita mudah basah. Yang terakhir yaitu benda dari bahan karet. Keunggulan bahan karet adalah lentur, tahan lama, kedap udara, tidak menyerap air, serta tidak bisa menghantarkan listrik. Sifatnya lentur, kedap udara, bahan karet ini dimanfaatkan manusia untuk dijadikan ban mobil, balon, sepatu, sendal, dan pembungkus kabel listrik. Bahan karet juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak tahan panas sehingga bahan karet tidak cocok dijadikan alat dapur. Yang kedua, tidak mudah terurai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Perkenalkan, mereka adalah murid kelas 3.
Mereka sedang diberikan tugas untuk memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Di hadapan mereka terdapat sebuah kardus. Mereka sedang bermusyawarah untuk menentukan karya apa yang akan mereka buat. Mereka saling memberi ide. Semua saling menghargai pendapat yang dikeluarkan. Musyawarah akhirnya diakhiri setelah semua setuju dengan ide bersama. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat kotak obat sederhana dari kardus. Mereka membutuhkan kertas kado untuk melapisi kardus tersebut. Setelah dilakukan pengukuran, mereka membutuhkan kertas kado sepanjang 100 cm. Dalam pengukuran bahan kertas biasanya digunakan dua satuan, yaitu satuan meter dan satuan sentimeter. Satuan meter merupakan satuan ukuran yang tingkatannya lebih tinggi. Sekarang mari kita belajar tentang satuan panjang. Apa itu satuan panjang? Satuan panjang terdiri dari km kilometer, hm hektometer, dm dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm yaitu milimeter. Digunakan untuk membandingkan dimensi suatu benda atau jarak antara titik ke titik yang lain. Untuk itu, mari kalian saksikan video di samping ya agar lebih jelasnya. Satuan panjang terdiri dari beberapa anak tangga. Yang pertama ada km, yaitu kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Kalian tidak boleh sampai lupa atau kita bisa menyingkatnya menjadi kalimat kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Tinggal kalian ambil huruf depannya aja. Bisa juga kalian nyanyikan. Terserah kalian nadanya mau seperti apa, atau bisa juga seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Ya, jangan sampai lupa. KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Nah, kalian harus hafal ya. Dan urutannya juga harus betul, jangan sampai salah. Baik itu urutannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jangan sampai lupa ya. Gerakannya dari atas atau ke bawah itu ada aturannya. Kalau langkahnya ke bawah dikali 10, ke atas dibagi 10. Misalnya, satu langkah sama dengan 10. Dua langkah 10 dikali 10 sama dengan 100. Tiga langkah 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Empat langkah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10.000. 5 langkah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100.000. 6 langkah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1.000.000. Kalian harus ingat ya. Kalian juga harus ingat langkah-langkah ini. Atau kalian bisa langsung ingat seperti ini. Misalkan satu langkah itu 10. Dua langkah itu langsung aja, yaitu 100. Tiga langkah yaitu 1000. Empat langkah yaitu 10.000. 5 langkah yaitu 100.000. 6 langkah yaitu 1.000.000. Baik anak-anakku, kalian harus ingat ya. Nah, di sini ada beberapa contoh agar kalian lebih bisa memahami. 2 km
sama dengan titik-titik HM. Nah, kira-kira kita membutuhkan berapa langkah dari KM ke HM? Lihat ya, ini langkahnya ke bawah ya. Karena dari KM ke HM itu turun, yaitu dikali ya. Kita membutuhkan 1 langkah. Jadi dikali 10. 2 dikali 10 karena langkahnya cuma 1. Hasilnya yaitu 20 hektometer atau HM. Contoh yang kedua yaitu 14 dam. Sama dengan titik-titik CM. Kira-kira berapa langkah lagi ya? Dari dam ke CM kita masih turun. Kalau turun tetap masih dikali. Kita membutuhkan berapa langkah? Mari kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita membutuhkan 3 langkah, berarti dikali berapa? Dikali 1000. 14 dikali 1000 sama dengan 14.000. Nah, contoh yang terakhir yaitu 56.000 titik-titik M. Kira-kira kita membutuhkan berapa ya? Ini naik ya. Mau naik atau turun tetap saja dibagi dan dikalinya 10. Kita membutuhkan berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah yaitu 100. 56.000 dibagi 100. Berapa hasilnya? Ya, 560 meter ya, kira-kira seperti itu. Sekarang silakan kalian simak penjelasan di samping. Anak-anak, sebelumnya kita sudah melihat tangga satuan panjang. Di sini ibu akan menjelaskan 1 meter adalah satuan yang menunjukkan panjang dari 100 cm. Biasanya dalam kalimat matematika kita menuliskannya 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang perhatikan contoh halaman 35. Nomor 1. Penjual kain mengukur kain untuk dipotong. Setelah diukur, ia memotong kain sepanjang 2 meter. Berapa panjang kain dalam satuan sentimeter? Kita ubah ke dalam sentimeter. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Berarti kita tulis dulu di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian ubah ke dalam sentimeter. Kain sepanjang 2 meter. Berarti kita tulis di sini panjang kain 2 meter sama dengan, berarti di sini tulis angka 2-nya. 1 meter dirubah ke dalam sentimeter adalah 100. Berarti tulis di sini 100 cm. Kita kalikan 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Sekarang kita perhatikan contoh nomor 2. Santi mengukur meja menggunakan meteran saku. Setelah diukur, meja memiliki panjang 150 cm. Berapa panjang meja dalam satuan meter? Kita tulis di sini 150 cm. Kemudian kita ubah ke dalam satuan meter. Kita tulis di sini dulu
150 berarti 100 cm ditambah 50 cm. Kemudian kita ubah cm ke dalam meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 100 cm diubah ke dalam meter berarti dibagi 100 sama dengan 1 meter. Kemudian kita tulis di sini 50 cm, kita turunkan. Kita tulis di bawahnya berarti 1 meter ditambah 50 cm. Setelah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan belajar yang rajin ya. Kalian tugasnya adalah mengerjakan halaman 32 dan 35. Jangan lupa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.